أحمدك اللهم سبحانك وأتوب إليك وأؤمن بك وأتوكل عليك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته فأحينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع أولئك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah, sedang berdagang di Mina. Ini masih pertama-tama di Mekah. Tiba-tiba keluar seorang dari sebuah kemah dan bertakbir. Tanya sahabatnya Sayyidina Abbas, Ash'ath ibn Qais namanya. Qala man hadha? Siapa orang ini? Kata Sayyidina Abbas, hadha ibnu akhi. Ini keponakanku. Tidak lama keluar lagi anak kecil. Salat di belakangnya Rasulullah. Tanya lagi Ash'ath, wa man hadha? Dan siapa ini? Qala kadzalika ibnu akhi. Ini juga keponakanku. Terus keluar seorang wanita yang agak tua, salat di belakangnya Rasulullah. Wa man hiya? Dan siapa dia? Kata Sayyidina Abbas, hadhihi zaujatuh. Ini adalah istrinya keponakanku, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa madza yaf'alun? Mereka sedang mengerjakan apa? Kata Sayyidina Abbas, za'ama innahu nabiyyun wa innahu sawfa yamliku kunuz Kisra wa Kaisar. Dia mengaku diutus oleh Allah sebagai nabi. Dan dia berkata bahwa kerajaan Kisra di Persia dan kerajaan Romawi akan jatuh di tangannya. Kata Ash'ath, wa madza taz'umu anta? Kamu bagaimana pendapatmu sebagai pamannya? Sayyidina Abbas menyembunyikan keimanannya. Kata Sayyidina Abbas, aturidu an unadihi tukallimahu? Apakah kamu ingin keponakanku yaitu Rasulullah saya panggil kau ngomong langsung sama dia? Kata Ash'ath, tidak usah, kita lanjutkan berdagang saja. Fokus perdagangannya. 20 tahun kemudian Ash'ath ini datang ke Madinah bersama rombongan sekitar 70 orang dari kaumnya. Ketemu sama Rasulullah. Kata Rasulullah, awala tuslim? Kenapa kamu tidak mau masuk Islam? Qala bala ya Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, kami datang ke Madinah ini untuk masuk Islam. Terus turun dari kendaraannya. Turun, menemui Rasulullah, berada di depan Rasulullah. Setelah membaca syahadat, nangis. Ash'ath ini nangis sampai jatuh di kakinya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Ash'ath, fa innal islama yajubbu ma qablah. Wahai Ash'ath, gak usah nangis. Islam ini menghapus semua dosa-dosamu yang dahulu sebelum kamu masuk Islam. Kata Ash'ath, adri ya Rasulullah walakinnani bakaitu ala lahzah. Saya tahu ya Rasulullah, Islam menghapus semua dosa-dosaku, tapi saya menangisi sebuah momen. Kapan itu? 20 tahun yang lalu, di saat saya melihatmu di Mina di musim haji. Waktu musim haji, saya tidak mau masuk Islam. Alangkah indahnya kalau 20 tahun yang lalu saya masuk Islam, la akunu minal awail. Saya akan menjadi orang-orang yang pertama seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan lain-lainnya yang tergolong orang-orang pertama yang masuk Islam. Menangisi Ash'ath atas kesempatan. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, itulah waktu, kesempatan. Jadi kesempatan itu tidak akan terulang dua kali. Waktu itu juga begitu. Waktu itu modal manusia yang terbesar. Sampean kalau dikasih orang uang 1 miliar, terus sampean diamkan saja, nggak dipakai-pakai sampai sampean mati, sampean akan merugi. Waktu juga begitu. Waktu itu modal utama manusia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala
bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi waktu. Allah tidak akan bersumpah dengan makhluknya kalau makhluk ini tidak penting dengan manusia. Allah bersumpah dengan tempat orbitnya bintang-bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Kata Allah, saya bersumpah dengan tempat orbitnya bintang-bintang itu, mempunyai orbit tidak ada yang tabrakan. Saya bersumpah. Ini waktu Rasulullah diutus, belum mengerti ilmu seperti sekarang ini. Kata Allah, kalau kalian mengetahui pentingnya tempat-tempat ini, kalian akan tahu. Jadi ini adalah sumpah yang besar, kata Allah. Jadi Allah tidak bersumpah dengan waktu kecuali karena waktu tadi itu sangat penting buat manusia. Wal asri, demi waktu. Waktu manusia, waktu kapan saja. Jadi detik-detiknya manusia itu disumpahi sama Allah Subhanahu wa taala, dan akan ditanyakan nanti sama Allah di hari kiamat tentang waktu yang diberikan kepada kita. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', kata Rasulullah. Kakinya manusia di padang mahsyar nanti tidak bisa maju, tidak bisa melangkah sampai dia bisa menjawab 4 pertama. Pertama apa? An umrihi fima afnah. Umurnya kamu habiskan di mana? Wa an ilmihi madza amila bih. Ilmunya kau pakai apa? Wa ammalih, hartanya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapat harta ini? Rezeki ini apa halal dan kemana kamu sedekahkan? Wa an jasadih fima ablah. Dan dari tubuhnya, keriputmu ini di mana? Kamu hancurkan badanmu ini, tuamu ini di mana? Ini 4 pertanyaan yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala nanti di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersumpah dengan waktu supaya apa? Supaya kita perhatian. Innal insana lafi khusr. Ini definisinya Allah. Kalau Anda melihat definisi sekarang, orang sukses itu yang kaya, yang punya kedudukan. Tapi Allah mempunyai definisi yang berbeda. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia dipastikan merugi sama Allah Subhanahu wa taala, dipastikan merugi. Illa alladzina amanu, kecuali beberapa orang yang mempunyai 4 karakteristik. Apa karakteristik pertama? Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman apa maksudnya? Beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Bukan mengucapkan iman tapi kelakuannya tidak seperti orang yang beriman. Tapi iman di saat Anda senang, iman di saat Anda susah, iman di saat Anda kaya, iman di saat Anda miskin, iman di saat Anda pangkat, iman di saat Anda kehilangan kedudukan, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Inilah iman yang dihisap sama Allah, iman yang dihitung sama Allah. Kebalikannya ini tidak dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in bernama Muhammad Ibn Sirin dalam bukunya mengkisahkan dia masuk sebuah masjid. Di dalam masjid tadi, setelah dia duduk di masjid, ada seorang anak muda belia. Umurnya tidak sampai 10 tahun. Salat ka'annahu jid'u nakhlah, seakan-akan batangnya pohon kurma yang ditancapkan, saking khusyuknya. Kata Muhammad Ibn Sirin setelah anak itu salat, qala ya ghulam ta'al, wahai anak muda, sini kamu. Ditanya, ibnu man anta? Anaknya siapa kamu ini? Anaknya siapa sampean ini? Qala ana ibnu yatim laqad mata abi wa ummi. Saya ini anak yatim. Ayahku sudah meninggal, ibuku juga sudah meninggal. Diam Muhammad bin Sirin. Kemudian berkata, "Atardha an attakhidhaka waladan wa aqumu bi syu'unik?" Apakah kamu mau tak ambil anak? Semua urusanmu tak bereskan. Apa kata anak tadi? Qala na'am, iya saya mau. Walakin bi 5 syurut, tapi dengan 5 syarat. Apa syaratnya katanya Muhammad bin Sirin? Pertama, atut'imuni idza ju't. Apakah kamu akan memberiku makan kalau aku lapar? Kata Muhammad bin Sirin, ut'imuka hatta tashba'. Kamu tak kasih makan sampai kamu kenyang. Kedua, atasqini idza atisht. Apakah kamu akan memberiku minum kalau aku dahaga? Qala asqika hatta tartaw. Kamu tak kasih minum sampai hausmu hilang, sampai kamu enggak mampu minum lagi. Ketiga,
Atashfiyani idza marid. Apakah kamu akan mengobati aku kalau aku sakit? Kata Muhammad bin Sirin, ad'u laka tabiban wa uqaddimu laka dawaan wallahu yatakaffal shifa'ak. Kamu tak panggilkan dokter, tak belikan obat, nanti Allah yang menyembuhkan kamu. Keempat, atuksini idza arait. Apakah kamu akan memberikan aku baju kalau bajuku sudah jelek, sudah waktunya ganti, lebaran atau apa, ada momen-momen saya harus pakai baju baru? Kata Muhammad bin Sirin, ulbisuka bi ahsani libas. Kamu tak beri baju yang paling bagus. Terus apa yang terakhir? Qala atuhyini idza mit. Apakah kamu akan menghidupkan aku kalau aku mati? Dia Muhammad bin Sirin terus berkata, amma hadza fala. Kalau ini tentu aku tidak bisa. Bagaimana aku akan menghidupkan orang yang sudah mati? Apa kata anak kecil tadi? Idzan fatrukni. Kalau kamu tidak bisa memenuhi 5 syarat ini, tinggalkan aku. Heran Muhammad bin Sirin, seorang imam di zaman tabi'in. Heran. Qala atruku kaliman. Kamu tak tinggalkan sama siapa? Qala lillah. Tinggalkan aku bersama Allah. Inilah iman. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, walladzi yumituni thumma yuhyin. Dia baca ayat. Tinggalkan aku bersama Allah yang menciptakan aku, dan dialah Allah yang memberi petunjuk kepadaku. Manusia itu diberi petunjuk, hewan diberi petunjuk, semua makhluknya Allah diberi hidayat sama Allah, diberi petunjuk. Sampai yang tahu tawon bisa terbang sampai 2 kilo, matanya tidak bisa melihat tapi tidak nyasar pulang ke rumahnya. Manusia, apalagi manusia yang diberi akal sama Allah. Kalau anda semangat dalam hidup anda, akan terbuka 1000 cara, dari 1000 inspirasi yang diilhamkan kepada anda dari Allah. Tapi kalau anda malas, anda akan mempunyai 1000 alasan yang menutup jalan anda sendiri. Walladzi yut'imuni wa yasqin, dan dialah Allah yang memberiku makan, menjamin makanku dan menjamin minumku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Di saat aku sakit juga Allah yang menyembuhkan aku, saya tidak butuh bantuanmu. Wa idza walladzi yumituni thumma yuhyin, dan dialah Allah yang akan mematikan aku dan akan membangkitkan aku kembali. Ma'asyiral muslimin, inilah iman. Iman di saat anda senang, di saat anda susah, di saat anda kuat, di saat anda lemah, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan iman yang goyang-goyang. Iman di saat kehilangan kedudukan, akhlaknya berbalik. Iman di saat keinginannya tidak keturutan, membuat fitnah sana sini. Bukan iman yang seperti itu. Atau iman yang mengotak-atik kedudukan-kedudukan yang suci. Ada yang mengatakan Allah tidak ilmiah. Ada yang mengatakan Al-Quran ini berubah. Ada yang mengatakan Rasulullah mencuri jambu. Ini iman-iman yang tidak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, kata Allah. Sebagian manusia imannya ini seperti di ujung tombak. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau keadaannya nyaman, imannya tetap iman. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Tapi di saat ada ujian, ada cobaan, kehilangan rugi dagangnya atau kehilangan kedudukannya, berbalik, tidak yakin sama Allah, ragu dengan Allah, akhlaknya berubah. Inilah yang kata Allah, khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi di dunia, moring-moring karena kehilangan kedudukan, tambah sedih, dan sama Allah imannya tidak diterima. Dzalika huwal khusranul mubin. Inilah kerugian yang besar, kata Allah. Jadi iman yang dimaksud illal ladzina amanu itu adalah iman yang sungguh-sungguh, iman yang serius, bukan iman yang setengah-setengah. Ini baru keluar, ada kiai, diikuti banyak orang. Rasulullah itu orang yang enggak keurus. Kalau ada jambu dicuri, ini kafir, ini murtad hukumnya. 3 hal jangan disentuh kalau anda ingin selamat. Binasil Quran. Pertama siapa? Allah. Kedua, Al-Quran. Ketiga, Rasulullah SAW. 3 hal ini suci, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa disentuh. Waktu Rasulullah perang bersama sahabat di Tabuk, ada sebagian pengikut Rasulullah sahabat bercanda, Rasulullah orangnya lemah lembut. Kata dia, apakah orang seperti ini mampu menaklukkan
kerajaan Persia dan Kaisar, kerajaan Romawi. Bercanda dia, dengar sahabat yang lain disampaikan kepada Rasulullah. Turun ayat. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Minta maaf sama Rasulullah, tapi tidak dimaafkan karena Allah mengatakan tidak bisa. Jadi kata Allah, apakah Allah dan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, dan utusan Allah, kalian buat lucu-lucuan, kalian buat canda-candaan? La ta'tadhiru. Mereka beralasan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami hanya bercanda, bukan serius. Kata Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, kitab Allah, ini kalamullah Al-Quran, dan utusan Allah, kamu buat bercanda? La ta'tadhiru, jangan beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sesungguhnya kalian telah murtad, sesungguhnya kalian telah kafir sebelum kalian beriman. Dulu kalian beriman, tapi sekarang kalian sudah murtad, sudah kafir. Ini penting diketahui. Banyak orang menganggap iman itu, oh saya sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak memperhatikan konsekuensi yang diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini suci. Dasar agama Islam ini turun mensucikan Allah, mensucikan kalam Allah, dan mengagungkan Rasulullah SAW. Kalau anda ingin selamat, jagalah, jangan menyentuh lisan anda. Anda tidak bisa mengamalkan perintah Allah, tidak apa-apa, belum waktunya, anda masih berusaha. Katanya Sufyan Ats-Tsauri, yang penting anda berada pada jalan yang benar. Ada orang berangkat naik kuda, ada orang berangkat naik keledai. Selama anda pada jalan yang benar, anda akan sampai. Tapi jangan melangkahi, jangan kurang ajar dengan Allah, jangan kurang ajar dengan Al-Quran, jangan kurang ajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi, kepada orang-orang, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tidak dihitung beriman sehingga kalian benar-benar legowo dengan keputusan Rasulullah SAW. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Terus tidak ada unek-unek di dada mereka, tidak ada rasa keberatan dengan ajaranmu, dengan keputusanmu. Wa yusallimu taslima, dan benar-benar menyerahkan diri. Apa sih artinya muslim? Muslim itu artinya menyerahkan diri anda kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Aslama yuslimu, menyerahkan diri. Nabi Ibrahim disuruh sama Allah menyerahkan diri. Qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Wahai Ibrahim, serahkanlah dirimu kepada Allah. Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu, qala aslamtu li rabbil alamin. Saya serahkan diriku kepada yang memiliki alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini arti iman. Kedua, wa amilus shalihat. Ini definisi sukses. Wa amilus shalihat. Apa artinya amal soleh? Amal soleh ini bukan hanya tahajud, bukan hanya zikiran, bukan hanya sholat, bukan hanya sodakoh. Amal soleh ini perbuatan anda dalam waktu 24 jam itu, baik atau jelek. Anda jadi apa saja. Anda jadi sopir, anda jadi sopir yang sopan, tidak ngebut. Ini amal soleh anda. Anda jadi tukang masak, anda masak dengan baik, bersih, dan menjaga kebersihan. Ini amal soleh yang akan dihisab sama Allah. Jadi pekerjaan anda sehari-hari, pekerjaan manusia sehari-hari, kalau baik itu dihitung amal soleh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya waktu ritual, dihisab semuanya sama Allah. Fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum addah. Kata Allah, wahai Rasul, jangan terburu-buru, jangan memohonkan doa minta turunkan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Sesungguhnya nanti di hari kiamat setiap nafas itu dihisab sama Allah. Innama na'uddu lahum adda. Setiap nafas, setiap detik manusia bernafas itu dihisab. Kau jadikan apa? Waktumu kau jadikan apa? Perbuatan baik, keseharianmu ini perbuatan baik atau perbuatan yang jelek? Membuat fitnah atau mendamaikan? Membuat perpecahan atau membuat persatuan? Ini yang dimaksud amal soleh, perbuatan anda sehari-hari. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan manusia di dunia ini, pertama mengesahkan Allah, terus ngurusi dunia ini tapi dengan baik, dengan jujur, dengan tulus, dengan niat yang baik. Ini amal soleh. Wa amilus sholihat. Maka dari itu perbuatannya harus baik. Ketiga,
wa tawasau bil haqq, saling menasehati untuk kebenaran. Karena manusia itu bisa terbawa emosi, bisa tergelincir, tapi karena dia adalah orang yang beramal soleh, di saat dia melihat saudaranya tergelincir, dibawa kembali kepada kebenaran. Wa tawasau bil haqq. Jadi orang yang bertakwa, ulama, kiai, siapa saja bisa tergelincir. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Kata Allah, orang yang bertakwa pun bisa tergelincir, bisa mengikuti jejaknya setan, tapi di saat mereka itu mempunyai ketakwaan kepada Allah, dia kembali, dia bertakwa. Tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Maka dari itu kita ingatkan. Jadi karena apa? Karena kita ini ingin berbuat baik, bukan kalau melihat orang salah tambah kita jauhkan dari kebaikan, kita celah dia, kita pojokkan dia, kita bagaimana caranya supaya dia semakin jauh. Ini bukan amal soleh. Jadi ada ustadz ceramahnya memecah, membuat fitnah, membuat kebohongan, meskipun bawa ayat, itu bukan amal soleh. Amal soleh itu ya amal soleh sesuatu yang baik, kembali kepada common sense, kepada akal anda sendiri. Ini baik atau buruk, tanya kepada hati nurani anda. Kalau ini baik, ini amal soleh. Yang terakhir, wa tawasau bis sabr, untuk menasihat, saling menasihati terhadap apa? Kesabaran. Karena orang itu ada yang ditimpa bencana. Karena anda orang yang baik, min ahlil khair, anda orang muwahhid, anda orang mengesahkan Allah, kemudian anda min ahlil khair, orang-orang yang baik, anda memberi nasihat dia untuk bersabar, bukan tambah disyukurkan. Inilah 4 karakteristik. Kalau anda pegang ini, anda akan selamat di dunia dan di akhirat. Kata Imam Syafi'i, seandainya Quran itu hanya 1 surat ini saja, lakafan nasu biha, maka cukup untuk manusia ini bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan 4 pesan Allah ini. Sahabat-sahabat kalau bertemu dengan yang lainnya di tengah jalan, setelah ngobrol salah satu megang pundaknya, yang lainnya membaca surat wal asri, baru berpisah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah pesan Allah subhanahu wa ta'ala tentang pentingnya waktu dan bagaimana sifat-sifatnya orang yang dianggap sama Allah selamat dan sukses di dunia dan di akhirat. Bukan seperti yang dihembuskan oleh medsos sekarang ini. Orang yang sukses itu orang yang mobilnya bagus, orang yang rumahnya megah, orang yang kekayaannya banyak, orang yang pangkat. Belum tentu dia akan sukses di dunia, belum tentu dia akan sukses di akhirat, juga belum tentu dia bahagia di dunia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.